Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novala Agnesia Hariza Lubis akan menjelaskan tentang jurnal internasional yang sudah saya kaji sebelumnya dengan judul Pengaruh Mode Paket Pembelajaran Animasi Komputer terhadap Prestasi Belajar Siswa Biologi Sekolah Menengah Negeri Osun. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pada bab pendahuluan. Salah satu mata pelajaran sains yang diajarkan di sekolah menengah atas di Nigeria adalah biologi. Berdasarkan data hasil kinerja siswa dalam pembelajaran biologi di Afrika Barat, Senior Secondary Certificate Examination atau disingkat dengan WASC pada tahun 2004 sampai tahun 2014, menunjukkan bahwa jumlah siswa yang lulus pada kredit PAS A1 sampai C6 kurang dari 50% selama 10 tahun terakhir dengan persentase antara 33,42% dan 49,56%. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi siswa selama 10 tahun terakhir pada mata pelajaran biologi ini termasuk tidak memuaskan. Nah, setelah diamati, ternyata metode pembelajaran di Nigeria ini pada prinsipnya terstruktur pada metode tradisional yaitu chalk and talk. Chalk and talk di sini masih berpusat pada guru, di mana guru menjelaskan di papan tulis, kemudian peserta didik hanya mendengarkan. Nah, saat ini penggunaan animasi dan video online menjadi semakin populer dalam proses pembelajaran. Nah, animasi sendiri memberikan siswa pengalaman mengenai konsep yang abstrak yang tidak dapat dibayangkan oleh siswa sebelumnya. Nah, animasi tersendiri mengacu pada gambar bergerak yang menunjukkan gerakan objek yang digambar. Pembelajaran dengan animasi komputer ini merupakan perangkat yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, animasi sendiri dapat membangkitkan minat siswa, merangsang pemikiran, dan mengkonkretkan pengetahuan yang biasanya hanya bisa dijelaskan secara abstrak. Nah, kemudian selanjutnya mengenai rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran menggunakan mode paket animasi komputer pada sistem pencernaan. Kemudian, yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik menggunakan mode paket animasi komputer pada materi sistem pencernaan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana respon peserta didik terhadap proses pembelajaran dengan metode paket animasi komputer pada materi sistem pencernaan. Dengan tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media animasi komputer pada materi sistem pencernaan. Kemudian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik menggunakan media animasi komputer pada materi sistem pencernaan. Dan yang terakhir untuk mengetahui respon peserta didik terhadap proses pembelajaran dengan media animasi komputer pada materi sistem pencernaan. Nah, di sini selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama, desain penelitian ini mengadopsi desain kontrol grup pretest dan posttest non-equivalent. Kemudian, dengan populasi adalah semua siswa sekolah menengah atas Nigeria di IFE Central Local Government Area atau disingkat dengan LGA Osun. Kemudian, sampelnya terdiri dari 100 siswa senior secondary school 2 biologi dari 3 kelas di 3 sekolah menengah atas yang dipilih secara acak di LGA. Nah, instrumen yang digunakan yaitu Biology Achievement Test atau disingkat dengan BAT. Nah, BAT ini kemudian dikembangkan oleh si peneliti yang digunakan untuk pretest, posttest, serta tes retensi. Nah, tes yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 25 item tes objektif pilihan ganda pada topik pencernaan pada mamalia dan enzim pencernaan. Kemudian, adapun prosedur pengumpulan datanya yang pertama yaitu tadi tes prestasi biologi atau BAT sebagai pretest pada minggu pertama. Kemudian, di minggu selanjutnya, peneliti memperkenalkan paket pembelajaran animasi yang pada kelompok A itu menggunakan animasi yang dikombinasikan dengan narasi, kemudian pada kelompok B itu menggunakan animasi yang dikombinasikan dengan narasi dan teks pada layar. Kemudian pada akhir intervensi oleh peneliti dilakukan posttest pada siswa untuk melihat pencapaian mereka pada materi sistem pencernaan. Kemudian 2 minggu setelah posttest,
tes retensi diberikan untuk menilai tingkat retensi peserta didik. Nah, prosedur pelaksanaan pembelajaran dengan mode paket animasi komputer ini pada dasarnya sama untuk kelompok A, kelompok B, dan yang kelompok C itu menggunakan metode konvensional. Nah, prosedurnya itu yang pertama, guru memproyeksikan video sistem pencernaan manusia yang menggambarkan animasi dan narasi di layar melalui proyektor LCD. Kemudian, para siswa duduk mendengarkan dan menyaksikan video tersebut. Kemudian, siswa membuat catatan berdasarkan narasi video animasi tersebut. Kemudian, guru melakukan jeda pada video untuk memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa berdasarkan proses tanya jawab. Kemudian setelah itu presentasi kelas, siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan animasi dengan mengklik tombol next atau selanjutnya, sebelumnya, ataupun untuk menjeda video yang berlangsung atau berhenti sesuai dengan pilihan mereka di mana mereka kurang memahami materi tersebut. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis berdasarkan hipotesis menggunakan statistik deskriptif, one-way analysis of covariance atau disingkat dengan ANCOVA, dan uji post-hoc shift. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis perkiraan rata-rata marginal, deviasi standar, dan perkiraan kesalahan standar. Kemudian, uji ANOVA dan uji post-hoc shift ini diterapkan untuk memeriksa apakah ada perbedaan signifikan antara tiga kelompok A, B, dan C. Kemudian, semua analisis dilakukan pada tingkat signifikansi 5%. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Nah, peneliti di sini menyebutkan bahwa pada hipotesis 1 itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari mode animasi komputer dan metode pengajaran konvensional terhadap prestasi akademik siswa di pelajaran biologi. Nah, untuk yang pertama di sini ada tabel 3 yaitu analisis deskriptif pada nilai prestasi pre maupun post test. Nah, di sini dari tabel ini menunjukkan bahwa metode animasi yang dikombinasikan dengan strategi narasi dan teks di layar menghasilkan skor rata-rata tertinggi, kemudian selanjutnya oleh animasi yang dikombinasikan dengan narasi, dan yang terakhir untuk yang paling rendah yaitu untuk metode pengajaran konvensional. Kemudian, dari data tersebut, untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata hasil tersebut, maka selanjutnya dilakukan uji ANOVA yang terlihat pada tabel. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa prestasi akademik siswa itu berbeda secara signifikan di antara ketiga strategi tersebut. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi akademik siswa yang menggunakan paket animasi yang daripada yang menggunakan metode konvensional. Hal yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan shift multiple comparison. Nah, selanjutnya dari tes shift post-hoc ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi akademik siswa yang menggunakan animasi yang dikombinasikan dengan narasi dan siswa yang menggunakan animasi yang dikombinasikan dengan narasi dan paket teks pada layar. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi akademik siswa yang menggunakan metode pengajaran konvensional dan dua paket lainnya. Nah, namun di sini juga terungkap bahwa yang menggunakan metode animasi, narasi, dan teks itu memiliki prestasi akademik yang lebih baik daripada yang menggunakan paket animasi dan narasi saja dan maupun pada metode konvensional. Kemudian, masuk ke hipotesis yang kedua, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan retensi siswa yang dihadapkan pada berbagai mode animasi komputer dan metode konvensional. Dari tabel 6 ini, dengan menggunakan ANOVA, di sini dapat kita lihat bahwa nilai F-hitungnya itu lebih besar daripada F-tabel, sehingga hipotesisnya ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan retensi siswa yang menggunakan paket animasi dan siswa yang menggunakan metode pengajaran konvensional.
Kemudian selanjutnya dengan menggunakan tes shift post hoc, dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan retensi siswa yang menggunakan animasi narasi dan yang menggunakan animasi narasi dan teks. Kemudian, yang kedua yaitu terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan retensi siswa yang menggunakan paket animasi dan metode konvensional. Dan yang terakhir, peserta didik yang menggunakan animasi, narasi, dan teks itu memiliki kemampuan retensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang menggunakan paket animasi, narasi, dan metode konvensional. Nah, kemudian selanjutnya pada tabel 8 dapat dilihat bahwa di sini menunjukkan siswa yang menggunakan animasi, narasi, dan teks ini memiliki skor retensi rata-rata tertinggi sebesar 14,65 dibandingkan dengan mereka yang menggunakan animasi narasi yaitu sebesar 13,49 dan mereka yang menggunakan metode konvensional dengan skor retensi rata-rata terendah yaitu sebesar 10,72. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa paket animasi, narasi, dan teks ini dapat dikatakan secara signifikan meningkatkan kemampuan retensi yang lebih besar dalam mata pelajaran tersebut jika dibandingkan dengan animasi, narasi, dan CTM atau di sini yang dikenal dengan metode konvensional. Nah, dari hasil dan analisis yang telah dilakukan tadi, dapat diketahui bahwa sebelum perlakuan diberikan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor pretest kedua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa dalam 3 kelompok ini memiliki perilaku yang sama dan memiliki dasar yang setara untuk kelompok eksperimen dan kontrol. Selain itu, dari hasil analisis penelitian ini, ditemukan bahwa animasi, narasi, dan paket teks pada layar memiliki pengaruh yang signifikan paling besar terhadap prestasi belajar siswa daripada yang hanya animasi dan narasi maupun metode pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan animasi, narasi, kemudian teks pada layar secara bersamaan itu dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan animasi dengan narasi atau hanya dengan menggunakan metode pengajaran konvensional. Nah, kemudian di sini menurut psikolog pendidikan seperti Sprinthal dan Oja pada tahun 1998 mencatat bahwa saat membaca atau mendengarkan instruksi di dalam kelas dapat meningkatkan retensi informasi. Mereka yang menyatakan bahwa orang lebih mengingat setelah mencatat daripada mereka yang hanya duduk dan mendengarkan. Mungkin karena tindakan menulis juga melibatkan memori prosedural. Implikasi dari hal ini adalah ketika siswa mendengarkan instruksi berbasis komputer di kelas, mereka harus didorong untuk membuat catatan dan mereka tidak hanya memiliki catatan sebagai rujukan, tetapi tindakan mencatat merupakan strategi latihan untuk kembali mengingat pembelajaran yang telah diperoleh. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, keterlaksanaan pembelajaran menggunakan mode paket animasi komputer pada materi sistem pencernaan itu berjalan dengan baik. Kemudian pembelajaran menggunakan mode paket animasi komputer pada materi sistem pencernaan terbukti meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan retensi peserta didik. Dan yang terakhir, mode paket animasi komputer pada materi sistem pencernaan ini menghasilkan respons siswa yang sangat baik dan dapat disimpulkan bahwa efektif diterapkan dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.